Pasar saat ini kondisinya masih bearish ya, tapi kalian pernah nggak sih kayak ngebayangin gitu? Harusnya kita tuh gampang banget jadi seorang miliarder, tapi itu semuanya gagal karena kita ketinggalan. Pernah nggak? Ini serius ya. Bayangin, BTC di tahun 2012 harganya tuh cuma $1 loh. Dan ATH-nya itu udah nyentuh $69.000, which is hampir 1 miliar. Kalau aja kita beli satu BTC di tahun tersebut, ya udah jadi miliarder kan kita sekarang. Tapi kenapa coba gitu? Kita nggak beli ya kan? Oke, kalau ngomongin BTC itu kayaknya terlalu mainstream ya, karena itu kan awal. Tapi yang mungkin kalian nggak sadarin, kita tuh ngelewatin kesempatan serupa sering banget loh. Kayak Doge, XRP, ETH, BNB, SIBA, Solana, banyak lah yang kita lewatin. Gimana ya? Ada nggak ya cara buat kita tuh nggak ketinggalan, bisa berhasil juga, nggak cuma nontonin orang sukses doang? Video ini disponsori oleh Everscale. Everscale adalah satu-satunya blockchain di dunia yang mampu secara bersamaan menahan ribuan proyek decentralized application ataupun DX seperti GameFi, Play to Earn, Move to Earn, bahkan Metaverse. Tanpa kehilangan kecepatan dan kesalahan teknis, blockchain ini memiliki komisi yang rendah dan transaksi yang aman. Sementara secara teoritis mampu memproses lebih dari 1 juta transaksi per second. Oke, jadi di video kali ini gue itu mau share experience gue. Gue itu nemuin satu trik dimana ini udah gue praktekin berkali-kali and it's work. Dari kripto akhirnya gue bisa jadi seorang miliarder. Nah, sebelumnya gue disclaimer dulu teman-teman. Nama gue adalah Jamja. Gue tuh join kripto dari 2017 dan tiap harinya gue tuh ada di komunitas kripto. Gue bukan financial advisor. Video ini bukan ajakan untuk kalian menjual ataupun membeli aset kripto. Video ini tujuannya hanya untuk edukasi, hanya untuk share experience pribadi gue aja. Oke, jadi langsung aja kita bahas gimana ya caranya biar kita tuh gak ketinggalan dan bisa berhasil dapetin ROI yang besar di cryptocurrency. Ini pertanyaannya sebenarnya simple ya teman-teman ya, tapi konteksnya bakal banyak banget faktor yang ada di sana sebenarnya. Di video ini gue bakal bahas secara singkat aja. Nggak terlalu teknikal, gue bahas secara sederhana aja. Kenapa? Biar kalian tuh bisa gampang paham dengan inti video ini. Nah oke, jadi langsung aja kita mulai videonya. Bab 1, jangan beli Bitcoin. Nah sebelum dihujat, gue tegasin dulu. Gue bilang kayak gini bukan karena Bitcoin nggak bagus loh ya. Bitcoin itu ibarat inti dari kripto itu sendiri. Kalau BTC nggak ada, ya altcoin itu nggak akan pernah ada. Karena fungsi utama altcoin adalah untuk memperbaiki masalah yang ada di Bitcoin. Dan di sini kita semua tahu ya, Bitcoin itu mendominasi pasar kripto. Bitcoin naik, ya altcoin itu naik. Bitcoin turun, ya altcoin bahkan bisa rupuh. Atau bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah Bitcoin dominance. Nah, kenapa jangan di Bitcoin? Karena di sini kan kita mengharapkan ROI yang tinggi ya. Dan ini jujur aja sulit pada Bitcoin. Hukum ekonomi, semakin tinggi market cap artinya semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk membuat lonjakan harga. Kita tahu ya, BTC itu mendominasi pasar kripto, artinya MC-nya paling tinggi. Kita bisa lihat MC BTC saat ini tuh udah sekitar 300 miliar dan ATH-nya itu $1 triliun. Sekali lagi, bukan berarti BTC itu nggak bisa naik, bisa. Bukan berarti kalian nggak bisa untung, ya bisa teman-teman. Sekali lagi itu bisa. Tapi membuat lipatan harga berkali-kali lipat pada BTC saat ini, yaitu membutuhkan uang yang sangat banyak. Triliunan dolar lah paling nggak. Dan jelas itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi jelas ya, untuk kalian yang mau mendapatkan return yang besar di cryptocurrency, ya jangan fokus kepada aset kripto yang udah memiliki kapitalisasi yang besar atau istilahnya blue chip. Carilah project yang potensial tapi market cap-nya masih kecil, belum begitu besar. Bab 2, riset project. Nah ini penting ya untuk kalian lakukan sebelum invest di kripto. Apalagi di aset kripto yang market cap-nya kecil. Kenapa? Karena semakin kecil market cap, maka semakin besar pula resikonya. Ya sama lah, saham juga gitu kan. Ya reward sebanding lah dengan resiko. Maka dari itu kita harus lebih peka ngerisetnya. Jadi ada beberapa yang harus kalian perhatikan untuk riset project kripto. Dan di sini gue kasih contoh ya, biar kalian tuh bisa langsung relate. Yang pertama, kalian bisa lihat siapa developernya ataupun timnya. Kompeten apa enggak di bidangnya? Ada enggak track record dia di crypto space misalnya? Contoh case-nya kita bisa lihat dari Cardano. Foundernya itu namanya Charles. Dia itu merupakan mantan foundernya Ethereum.
Jadi ketika dia mendirikan Cardano, tentu ini jadi poin plus ya bagi kita para early investor. Yang kedua, kita bisa lihat projectnya. Apakah projectnya itu bisa jadi solusi dan bisa terjadi adopsi massal di crypto space atau enggak? Contoh case-nya itu kayak Solana. Jadi Solana itu membuat blockchain yang ngasih TPS yang jauh lebih cepat daripada Ethereum, dengan gas fee yang jauh lebih murah pastinya. Nah, yang mungkin kalian nggak tahu, Solana pertama kali itu list di Binance, harganya cuma $2. ATH-nya nyentuh $240. Gokil nggak sih? Nggak sampai 1 tahun, ROI-nya itu kali 120. Yang ketiga, lihat backernya. Pertama, mulai dari VC atau Labs. Ada nggak yang ngedukung pendanaan dari projectnya? Yang kedua, partner platform. Yang ketiga, komunitasnya growth-nya sehat atau enggak? Ada nggak sih influencer yang join di projectnya? Ketiga poin ini penting banget ya, dan ini saling berkesinambungan. Kenapa? Karena percuma juga misalkan projectnya itu bagus banget secara teknologi, tapi nggak dapat suntikan dana dari venture capital. Atau platform lain tuh nggak ada yang mau jadi partnernya dia. Atau contoh kasus yang lebih parah, komunitasnya itu mati, nggak bertumbuh sama sekali. Bab ketiga, hold, tahan floating. Mau itu floating loss, mau itu floating profit, tahan. Terdengarnya simpel ya, cuman sebenarnya enggak loh. Di sini ya, ada satu sejarah legendaris Bitcoin tentang hal ini, yaitu Pizza Day. Kalau misalkan kalian belum tahu, pada tahun 2019 ada orang yang namanya Lagio. Jadi dia tuh ngejual 10.000 Bitcoin untuk 2 loyang pizza. 10.000 Bitcoin loh. Tapi jangan kaget ya, karena ini wajar aja. Harga Bitcoin dan market cap-nya pada saat itu ya masih sangat kecil banget kan. Nah, kalau misalkan kalian lihat ya sekarang, apalagi saat di ATH 2021, 10.000 BTC itu senilai dengan $69 juta. Jangankan 2 loyang pizza, uang segitu itu lu bahkan udah bisa ngediriin 100 lebih franchise Pizza Hut loh. 100 lebih. Mabuk-mabuk lu tiap hari makan pizza. Tapi kita juga nggak bisa ngeliat dari satu sisi ya. Untuk hal itu kan nggak semudah itu sebenarnya. Kripto itu fluktuatif banget, apalagi yang market cap-nya masih kecil. Bitcoin aja pernah minus 80-90%. Ya jelas itu bisa banget buat kalian depresi kalau misalkan mental investasi kalian itu belum kuat pastinya. Apalagi kayak sekarang nih. Sekarang ini kan market lagi biris banget. Altcoin banyak banget yang anjlok parah. Bahkan ada yang udah 90% lebih. Gue yakin sih banyak dari kalian tuh yang nyangkut kan sekarang. Ngaku. Tapi gimana nih dari kalian sendiri? Kalian tuh depresi dan udah nyerah aja gitu ninggalin market? Atau kalian malah aktif untuk lakuin DCA, compounding gitu pada saat market biris kayak gini? Itulah perbedaan pengalaman dan mental seorang investor ya. Jadi emang nggak mudah pada intinya. Bab 4, meta. Ini adalah sebutan dan trik yang gue ciptakan pure dari pengalaman gue pribadi. Jadi menurut gue sendiri ya, sangat sulit untuk kita bisa prediksi dari ribuan kripto yang ada untuk tahu mana aset kripto yang ngasih return lebih gede. Iya nggak? Tapi kalau kita perhatiin di market kripto itu ada yang namanya anomali pasar. Dan ini bisa banget kita jadiin indikator untuk milih aset mana yang sebaiknya kita invest. Jadi tekniknya itu simple banget. Kita cuma ngikutin tren aja. Tren ini bahkan bisa terjadi saat BTC masih sideways ya, atau bahkan bearish sekalipun. Nah, pertama kali gue praktekin meta ini itu di Dogecoin ya. Mungkin kalian masih ingat di sini. Dogecoin di awal 2021 itu hype banget, jadi perbincangan banyak orang kan. Dan yang gue lakukan saat itu gue nggak beli Dogecoin. Sumpah, gue nggak beli Dogecoin. Yang gue beli itu token yang kategorinya sama, yaitu Shiba, dan banyak token yang serupa juga sih istilahnya. Dan ini yang bisa buat gua berhasil dapetin miliaran dari kripto. Kalian bisa lihat buktinya di sini. Oke, kalau misalkan ada yang bilang, "Bang, lu itu kebetulan aja." Oke, nggak apa-apa. Tapi selain token anjing, gua itu prediksi NFT game. Jadi setelah Axie itu hype, booming gitu, pada saat itu gua langsung rekomendasiin Mbox. Harganya pada saat itu sekitaran $0,7. Dan gak lama dari situ, Mbox itu langsung list di Binance dan ngasih ROI 20 kali lipat lebih. Mungkin kalian yang member gue pada saat itu yang ngikutin, ya kalian cuan banget kan dari Mbox ini. Jadi setelah GMT hype, gue langsung rekomendasiin untuk kalian cari project-project move to earn. Dan terbukti ya, project move to earn itu banyak banget yang terbang
Salah satunya tuh Istep, dia tuh ATH-nya naik 35 kali lipat saat listing. Mantep kan? Dan ya, dari ketiga meta tersebut ya semuanya berhasil teman-teman. Terbukti nggak pernah gagal. Jadi dari semua meta yang gue prediksi itu semuanya berhasil ya. Terbukti nggak ada yang gagal. Dan trik ini bisa banget kalian praktekin untuk next time-nya teman-teman. Cuman pesan gue tuh satu, hati-hati ya, jangan asal. Karena banyak juga scammer project yang manfaatin hype tersebut pastinya. Jadi ya pilih-pilih banget lah sebelum kalian tuh memutuskan untuk investasi. Dan yang harus kalian tahu, meta ini bukan degen teman-teman ya. Kalau dirasa kalian telat, ya udah nggak usah diikutin, nggak usah dipaksa gitu. Udah nggak hype tapi kalian masih main di kategori yang sama, ya ngapain teman-teman? Itu nggak bakal ngasih kelipatan yang gimana-gimana lagi. Jadi menurut gua mending kalian nunggu meta yang selanjutnya aja. Nah, jadi segitu aja trik-triknya. Semoga dengan video ini kalian bisa berhasil dapetin 1 miliar pertama kalian melalui cryptocurrency ya. Dan sekali lagi aku tekanin, meta ini hanya memanfaatkan hype aja, jadi nggak bagus buat di hold secara jangka panjang. Sebagai referensi aja, portofolio saya itu 80% di big cap, 20%-nya di meta. Strateginya gini, saya cari cuan secara short term melalui meta. Ketika saya take profit, saya pindahinnya ke big cap. Tujuannya apa? Ya untuk investasi jangka panjang. Jadi jelas ya, jangan dibalik. Apalagi kalian all in di meta, itu bahaya banget. Dan kalau misalkan suatu saat nanti kalian berhasil nih dapetin 1 miliar menggunakan trik meta ini, kalian jangan lupa untuk share-nya ke saya ya. Pokoknya gua tunggu. Oke? Bab 5, rekomendasi project. Nah, sebagai penutup di sini saya bakal ngasih rekomendasi project di mana menurut saya project ini potensial dan MC-nya masih kecil. Ya, kita bakal nge-review project Everscale. Saya nge-review project ini bukan semata-mata karena dia sponsor ya teman-teman ya. Mungkin bagi kalian yang belum tahu Auto Sultan itu nggak pernah mau yang namanya review project micin yang nggak jelas. Kalian bisa cek sendiri di channelnya ya teman-teman. Nah, kenapa sih saya mau nge-review project Everscale? Karena project ini menurut saya emang bagus dan bisa banget dijadikan sebuah opportunity untuk investasi kita. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Tapi dior ya, karena semuanya itu pasti ada resikonya. Nah oke, jadi langsung aja kita review. Emang sebagus apa sih Everscale ini? Nah yang pertama, secara teknologi, Everscale ini memiliki TPS yang jauh lebih cepat dari project blockchain lainnya. Bahkan dia tuh lebih cepat dari Solana. Untuk perbandingan lebih lengkapnya, kalian bisa cek di dashboard ini. Untuk fee-nya sendiri, Everscale ini memiliki fee yang tergolong cukup murah jika kita bandingkan dengan blockchain lainnya. Kalian bisa lihat tampilannya di video ini juga. Nah, dari segi adopsi, Everscale ini udah memiliki lebih dari 200 DApp, which is itu udah bagus banget. Transaksinya juga udah sampai 48 juta dan ada 200 lebih validator yang udah bergabung di ekosistem ini. Nah, dari data ini aja sebenarnya kita udah bisa ngeliat ya, project ini emang potensial. Udah, nggak debat, data-data tersebut itu udah nggak bisa dibantah. Tapi kenapa sih project ini tuh gue rekomendasiin? Karena kalau misalkan kita cek CoinMarketCap, menurut gue pribadi, project ini masih undervalue parah loh. Kalau misalkan kita lihat dari teknologi dan adopsi yang udah ada di Everscale ini. Untuk harganya saat ini di sekitaran $0,09, which is masih di bawah $0,1. Harga ini kan sangat jauh ya kalau misalkan kita ngeliatin dari kompetitor sejenis kayak BNB, Solana, dan lainnya. Itu jauh banget, ini $0,1 aja nggak nyampe kan. Nah, nggak sampai situ aja, dari segi pertumbuhannya Everscale ini terus beradaptasi ya. Dan untuk sekarang mereka itu merambah ke dunia Web3 kayak GameFi ataupun Metaverse. Dan mereka pastinya menawarkan sebuah solusi. Jadi kita tahu ya, GameFi dan Metaverse itu kan butuh banget yang namanya teknologi blockchain. Sedangkan kalau misalkan kalian itu player game NFT, pastinya kalian tahu kekurangan blockchain pada umumnya saat ini kayak ETH, BNB dan sebagainya. Kalau transaksinya lagi padat, itu kan macet, gas fee auto jadi mahal. Males banget lah kalau misalkan udah macet kayak gini. Apalagi Solana ya. Solana itu bahkan sering banget yang namanya maintenance. Nah, Everscale itu datang menawarkan solusi untuk masalah ini, teman-teman. Di mana Everscale mengklaim bahwa teknologinya dapat melayani setiap pengguna tanpa kemacetan jaringan, kesalahan teknis dan keamanan yang murah. Nah, di sini gue juga udah merangkum ya beberapa kelebihan Everscale jika kita bandingkan dengan kompetitor blockchain lain. Pertama, skalabilitasnya itu paling tinggi ya, 64.000 lebih TPS. Kedua, biayanya itu rendah, which is masih $0,01. Ketiga, adanya teknologi sharding. Keempat,
mereka memiliki protokol JK Snaps, dan kelima itu ada Protocol Blockchain, dan keenam itu adanya yang bridge. Jadi mungkin banget kita bridge ke jaringan lain seperti Ethereum, Polygon, Solana, Cardano, dan Phantom, dan banyak lainnya lah, kayak BNB juga bisa. Jadi emang secara teknologi menurut gua pribadi ini udah bisa bersaing secara kompetitor dan harganya masih murah. Jadi which is itu good banget untuk kita investment. Tapi dia sekali lagi. Nah, ada kabar baik teman-teman. Saat ini Everscale juga ada giveaway, Gleam ya, dengan partner barunya yaitu The Rest. Yang kalau kalian mau ikutan silahkan aja, kalian bisa cek linknya di deskripsi. The Rest itu bagi yang belum tahu, itu adalah token bertema GameFi yang nantinya bakal launchpad di Everstar. Jadi Everstar itu adalah di apps-nya Everscale ini. Jadi Everscale bisa dibilang adalah inkubator dari The Rest itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya tentang The Rest, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi teman-teman. Nah lanjut, untuk cara ngikuti giveaway-nya gimana bang? Caranya itu gampang banget, kalian tinggal langsung aja klik linknya di deskripsi. Hadiahnya itu gede ya, itu sekitar $8.100. Dan yang terpenting ini khusus Indonesia. Gila banget gak sih? Project ini tuh niat banget untuk expand gitu. Jadi emang good banget lah. Nah setelah kalian klik link ada di deskripsi, ya udah kalian tinggal kerjain aja tag sosial medianya, kayak kalian follow Twitter, Telegram, Instagram dan sebagainya, biasa lah. Nah cuman bedanya di sini kita tuh disuruh untuk input Ever Wallet teman-teman. Bagi kalian yang belum punya, gampang aja, kalian bisa ke Play Store, kalian cari yang namanya Ever Wallet. Setelah itu kalian download aja. Nah setelah itu ya udah kalian tinggal input walletnya aja. Gimana? Udah selesai semua kan taksnya? Jadi emang gampang banget sih. Bang, terus kapan distribusinya? Gila. Baru juga dikerjain udah langsung nanya kapan distribusi gitu, kapan gajian gitu. Nah, cuman kalian gak usah sedih teman-teman ya. Everscale ini bakal announcement pemenangnya. Jadi tanggal 29 tepatnya. Jadi bagi kalian yang ngeliat video ini, langsung aja kalian buruan join giveaway-nya. Dan semoga aja kalian menang. Nah, jadi segitu aja video gue kali ini di Smart User. Jangan lupa tinggalkan komentar, ada giveaway-nya di sana. Gitu aja, see you.